Shalom, senang sekali bisa menyapa Anda kembali di ibadah online GB Putra. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, karena itu pastikan Anda sudah menyiapkan roti dan anggur. Setiap rekaman bisa disaksikan setiap saat melalui channel YouTube GB Putra Official. Kami juga mengundang setiap jemaat untuk boleh mengikuti doa malam setiap Selasa dan Jumat pukul 20.00 melalui akun Instagram @supinotaryadi. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih kalau saat ini kami bisa kembali beribadah kepada-Mu meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada di setiap rumah kami masing-masing untuk melawat dan menjamah setiap hati kami. Kami juga mengizinkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya atas hidup kami, sehingga melalui ibadah ini kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan, sekaligus didikan dan teguran yang datang daripada Engkau saja. Kami juga memohonkan pertolongan-Mu atas setiap jaringan internet dan perangkat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini supaya bisa bekerja dengan baik, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan bersorak, masyurkan nama Tuhan, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Katakan amin. Haleluya. Mari jemaat GB Putra, masyurkan Tuhan. Oh, oh. Nyanyikan sama-sama, berpujilah. Say. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh pengagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara, satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody say oh. Dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Semua tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh pengagungan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu Tuhan. Here we go. Selamanya. Angkat suaramu, katakan oh, oh, sorakan oh, oh. Here we go. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Semua bertepuk tangan. Hey, Engkau Tuhan percaya. Mari jemaat GB Putra, angkat tanganmu, katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Say, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Tepuk tangan, tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Oh, oh, oh. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja.
Sorakan amin. Saudara percaya saudara, saat Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, kita akan mengalami terobosan, kita akan mengalami goncangan-goncangan yang dahsyat dengan Tuhan. Bahkan ledakan-ledakan yang luar biasa terjadi atas kita saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ledakan-ledakan mujizat, ledakan-ledakan kuasa Tuhan terjadi atas engkau saudara. Yang percaya katakan amin. Sorakan hey. Haleluya. Mari jemaat GBI Putra, anak-anak muda, bangkit berdiri sorakan Tuhan. Say, bila rohmu bekerja, amin. Tiada yang dapat hentikan, tiada yang dapat hentikan. Katakan ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, kami siap. Nyatakanlah, everybody say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan. Everybody say, boom boom, boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, amin. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Yang percaya ledakan-ledakan terjadi, katakan amin. Katakan, bila rohmu bekerja, amin. Tiada yang dapat hentikan. Katakan ada lawatan besar, ada lawatan besar, membakar setiap hati umat-Mu Tuhan, membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, kami siap. Nyatakanlah, everybody say, boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalah. Boom boom, boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku, amin. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Kita percaya ledakan mujizat sedang terjadi di tahun yang baru ini, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ledakan mujizat terjadi, mari angkat kedua tanganmu saudara. Katakan kami siap, kami siap. Nyatakanlah, kami siap. Nyatakanlah, everybody. Boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah, amin. Kau yang terhebat, takkan terkasorakan. Boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom boom, hey, say boom boom, boom boom. Oh, one more time, say boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Yang percaya ledakan mujizat terjadi, katakan amin. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat besar sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur, amin. Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Untuk itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita mau menabur, kita mau beri dengan penuh sukacita.
Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Mari kita satu dalam doa sebelum Bapak Ibu menabur. Nanti layar TV, layar handphone Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya masuk di bulan yang baru ini Tuhan, di tahun yang baru 2021, kami akan mengalami bukan saja mujizat yang besar, tapi ledakan-ledakan kuasa Tuhan, ledakan-ledakan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan menyatakan atas umat Tuhan. Lewat bisnis-bisnis yang baru boleh bangkit Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baru boleh bangkit dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkati umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan akan nyatakan kuasa Tuhan bagi umat Tuhan. Diberkatilah umat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas umat Tuhan. Kami siap memberi, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya persilahkan kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalamku. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Engkau setia Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku.
mari sembah Dia. Oh, sembah Dia. Agungkan Dia, muliakan Dia. Sembah Dia, sembah Dia umatnya, pandang Dia umat tebusan, pandang kemuliaan Tuhan di mesbahnya. Ya ralava ya senamo, ya ralava ya senamo, inamo. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, di kayu salib Kau tebus kami. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Sebab itu kami berdiri di altar-Mu, kami angkat tangan kami dan kami memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom semuanya dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Saudara terkasih, hari-hari ini kita sedang bisa dikatakan mundur 1 tahun. Akhirnya PPKM yang ketat, yang seperti tahun lalu, akhirnya terpaksa oleh pemerintah diadakan lagi untuk kebaikan semua kita dalam mencegah pandemi semakin menular kemana-mana. Sekalipun demikian, saudara dan saya adalah orang yang berbeda dengan tahun lalu. Maksud saya, kita semua ini sudah mengalami yang namanya lockdown tahun lalu. Waktu itu kita masih betul-betul nggak tahu mesti bagaimana. Kita masih panik, kita masih sangat amat terganggu. Tapi saya berharap tahun ini kita orang-orang sudah punya pengalaman. Sekalipun pengalamannya nggak enak, tapi paling nggak kita sudah tahu. Dan tidak panik, tapi berjaga-jaga. Maka saya dorong kita semua untuk kita tetap jaga prokes, tidak keluar rumah kalau tidak penting dan perlu sekali. Kemudian ketika keluar rumah, jauhi kerumunan. Lalu kemudian masker terus dipasang dan sering cuci tangan. Ya. Nah, di lain sisi, saudara-saudara sekalian, saya juga mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama di Instagram Live, di akun saya, supaya kita ini bisa ikut kontribusi paling tidak dalam hal doa berbangsa kita. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. GBI Pusat anjurkan kita semua, tidak hanya jemaat GBI, tapi semua orang Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk sama-sama kita boleh berdoa. Ya, memohonkan campur tangan Tuhan atas situasi bangsa kita, sehingga setiap malam, selama 3 minggu ke depan, kita akan berkumpul bersama atau di rumah masing-masing untuk berdoa untuk situasi pandemi ini. Jadi anjuran saya, saudara sekalian, yuk kita rame-rame berdoa buat situasi keadaan yang sekarang ini. Saudara sekalian, di sisi yang lain terus jaga kesehatan kita, ya, dan juga jaga ibadah kita. Sekalipun ibadahnya ini adalah ibadah online, kita meyakini bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Dia tetap bekerja, tetap menyatakan kuasanya di tengah-tengah ibadah online kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan sebentar. Terima kasih Bapa Sorgawi, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di tengah-tengah situasi dunia yang bertambah gelap, kami sungguh-sungguh memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Maka pada hari ini, kami luaskan Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Di antara kami, dalam diri kami, sehingga pada hari ini kami dikuatkan, diteguhkan, dan diarahkan oleh firman yang di dalamnya ada kuasa roh. Terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Dan demikian setiap kami yang terima firman Tuhan ini, menerimanya dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan, tidaklah kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh. Dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami akan diberkati bukan semata-mata karena kami sudah mendengar firman saja, tapi karena kami mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Saudara sekalian, 2-3 minggu lalu, saya berbicara dengan 2 orang yang menderita COVID. Yang satu adalah seorang dokter, ya, dua-duanya adalah wanita. Dua-duanya ternyata tanpa saling atur mengucapkan satu hal yang sama kepada saya, yaitu bahwa COVID ini adalah masalah mental.
bukan semata-mata masalah fisik. Sebab begitu seseorang mendengar berita atau dia baca hasil lab bahwa dia ini positif COVID, mentalnya itu langsung kena pukul. Mentalnya langsung jatuh. Itu seperti orang divonis kanker, kira-kira seperti demikian. Ya. Nah, lalu kemudian muncul berikutnya apa? Yang berikut muncul adalah ketakutan yang besar. Takut apa? Ketakutan menularkan penyakit itu ke orang satu rumah. Lalu ketakutan berubah jadi kepanikan. Akhirnya seisi rumah kemudian disuruh tes. Nah, sementara menunggu tes, yang terjadi itu justru kecemasan dan ketegangan itu tambah meningkat. Jadi semua orang tegang dan ketakutan. Nah, lalu ibu dokter cerita sesuatu lagi soal kejatuhan mental ini. Dia mengatakan bukan semata-mata soal ketakutannya nih, tapi juga soal rasa kesepiannya. Karena dia cerita, kita yang positif ini ke rumah sakit harus sendiri. Daftar sendiri, urus apa-apa sendiri. Lalu kemudian jadi mental tambah jatuh karena nggak ada dukungan nyata. Sementara di rumah sakit juga diisolasi, diusahakan nggak ada pasien lain di kiri kanan, kecuali kalau terpaksa sekali rumah sakit penuh. Kemudian nakesnya kewalahan. Jadi jangan pikir kayak seperti biasa. Pencet bel, panggil suster, suster nongol sambil senyum. Ini enggak. Pencet bel enggak selalu datang. Ya, kalaupun datang, suster cuma di pintu dan bertanya dari jarak jauh, ada apa? Ya. Jadi ada rasa keterasingan. Betul-betul isolasi yang membuat mental itu tambah jatuh. Nah, jadi saudara sekalian, ketika orang divonis COVID, akhirnya muncul adalah perasaan rasa takut, panik, dan kesepian. Nah, inilah hal-hal yang melanda penderita yang membuat imun tubuhnya malah tambah turun. Pada saat penderita memerlukan imun tubuh yang tinggi dan bagus, justru gara-gara semua pukulan mental ini, justru imunnya bisa turun kalau dia tidak hati-hati. Jadi perang kita pada saat ini bukanlah hanya perang secara fisik, tapi juga secara mental. Mental kita diserang melalui fisik. Karena begitu kita dengar berita kita kena COVID, pertama-tama mental jatuh, tapi kemudian badan kita mulai bereaksi juga itu. Ya. Langsung dengarnya itu berasa lemes, dan kemudian ada rasa nggak percaya. Fisik kita ini diserang untuk meruntuhkan mental kita. Lalu kemudian begitu mental jatuh, fisik itu akan dibikin tambah jatuh lagi. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan berusaha membunuh kita, kalau bisa. Kalau itu tidak tercapai, dia akan membuat mental kita jatuh. Kenapa demikian? Paling tidak, dia berusaha bikin kita jadi orang Kristen yang tidak efektif. Karena orang yang mental jatuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mental sudah jatuh. Ya. Orang yang mental jatuh kan cenderungnya itu kan patah semangat. Merasa tidak ada harapan dan gampang menyerah. Dia akan kehilangan daya juang dan akan kekurangan tenaga untuk bangkit lagi. Jadi saudara sekalian, mental harus kita kuatkan nih. Nah, bagaimana caranya? Jawabannya saudara sekalian ada di firman Tuhan. Mari kita baca salah satu dari begitu banyak cara yang Alkitab kasihkan buat kita. Ada di dalam Injil, kitab Mazmur, pasal 94, ayat 17 sampai 19. Mazmur 94, ayat 17. Mari kita dengarkan kata-kata ini. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Ya. Ayat 17 yang tadi kita baca. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Nah, kata tempat sunyi ini atau dumah dalam bahasa Ibraninya ini memang artinya tempat yang sunyi, ya. Tapi ini ditafsirkan sebagai gambaran kematian. Sehingga dalam terjemahan umpama Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, maka kata tempat sunyi terjemahkan sebagai Hades, yaitu tempat untuk orang yang meninggal.
Nah, jadi ini adalah pengakuan yang jujur dari si pemazmur ini nih. Saya ini bisa bertahan, bahkan tetap hidup karena pertolongan Tuhan. Itu pengakuannya, ya, yang perlu kita aminkan juga nih. Tidak banyak orang bisa mengakui ini. Ya. Banyak orang merasa dia bisa karena dia pintar. Orang juga sering merasa dia punya segalanya karena usaha dia. Jadi kalau dia ada hari ini, punya itu, semua itu karena pintarnya dia, karena rajinnya dia, karena usahanya dia. Tapi si pemazmur ini bahkan mengakui, kalau saya hari ini masih ada nafas, kalau saya hari ini masih bisa hidup, tetap hidup hari ini, itu karena Tuhan yang menolong aku. Nyawa saja dari Tuhan, apalagi kalau masalah berkat dan hal-hal yang lain lagi, ya. Ada orang meninggal ketika sedang menikmati hidup. Dia lagi berenang di lautan. Di satu tempat di Amerika Latin, Amerika Tengah bernama Puerto Rico. Orang ini namanya Mircea. Itu lagi berenang dan kemudian tenggelam di sana. Dan dia punya harta sebanyak diperkirakan hampir 30 triliun. Ya. 2 juta dolar dalam bentuk kripto. Ya. Masih muda, umur 41 tahun. Untuk apa semua harta itu? Kalau nyawanya hilang. Si pemazmur ini tidak secara jelas, tidak secara eksplisit, sedang ada dalam bahaya. Ya. Atau ada suatu peperangan seperti Mazmur 3 atau Mazmur 34. Tidak demikian. Tapi dia tetap merasakan adanya bahaya sehingga dia bicara tentang kematian nih. Apalagi kita saat ini sedang dalam tekanan hebat karena pandemi ini. Kiri kanan saudara sekalian, orang jatuh, ya, banyak korban kita dengar di mana-mana. Nah karena itu saudara sekalian, kita ini kalau sampai hari ini bisa tetap kita ini sehat, tetap hari ini tetap bisa ikuti ibadah ini, kita mesti mengatakan ini semua karena pertolongan Tuhan saja. So kita nggak tahu berapa kali Tuhan sebenarnya sudah menolong kita. Soalnya Tuhan itu kalau nolong nggak pernah gembar-gembor. Dia nggak pakai pencitraan. Bikin apa-apa, nolong orang, seringkali diam-diam ya. Nggak seperti orang lagi kampanye, saudara sekalian. Ya. Tyler Moon itu ikut lomba lari 10 mil di Minneapolis. Dia pasang tanda peserta lomba dengan ditambahin kata-kata tulisan Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Ketika sedang lari, dia kena serangan jantung dan kemudian jatuh. Persis di belakang dia, ada pelari lain yang ternyata adalah seorang perawat khusus ruang operasi. Perawat itu yang pertama kali menolong dia sehingga dia selamat. Siapa nama perawat tersebut yang menolong dia? Namanya adalah Yesus. Yesus Bueno. Nah, Bapak Ibu tahu kan dalam bahasa Spanyol, Bueno itu artinya baik. Jadi nama dia adalah Yesus yang baik. Nah, tapi saya pengen ngomong, ya, kalau orang mengatakan, wah itu pertolongan Tuhan. Saya bilang, ada orang memperdebatkan dan mengatakan itu namanya kebetulan saja. Ya. Saudara ingat cerita di negara kita, Aldi Novel, satuan remaja di daerah Sulawesi Utara, yang rakitnya terbawa arus sampai ke Lautan Pasifik dan dia ada di laut selama 49 hari. Menurut cerita dia, pengakuannya, dia itu bertahan karena Alkitab yang dia bawa dan dia baca. Ya, akhirnya dia ketolong oleh satu kapal barang. Ini juga tetap bisa diperdebatkan. Kalau mau, ya, tergantung kita mau lihatnya itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada banyak kasus di mana orang ada dalam bahaya dan diluputkan dari bahaya tersebut oleh Tuhan. Ya. Tapi orang itu sendiri mungkin tidak pernah merasakan adanya ancaman dalam hidupnya. Ya. Karena sebelum ancaman itu muncul, Tuhan sudah menjauhkan. Ya. Akibatnya banyak orang sebenarnya ditolong Tuhan, diluputkan dari bahaya, tapi tidak merasa ditolong Tuhan. Dan akibatnya tidak pernah terima kasih sama Tuhan. Saya kasih contoh ya, saudara-saudara pergi berangkat dari rumah pagi, pulang sore. Ya. Pulang dalam keadaan baik, dalam keadaan, istilahnya dalam keadaan utuh. Ya. Nggak ada alami kekurangan apapun juga. Ya. Tapi mungkin tidak tahu, tadi di jalan, saudara sebenarnya hampir ditabrak oleh orang. Cuman, ya, mobil yang nabrak itu dibelokkan oleh Tuhan. Saudara nggak sadar nih, hampir mati ketabrak.
Saudara nggak tahu nih, orang yang tadi itu ngajak ngomong saudara itu, ya, siang itu, sebenarnya itu OTG. Dia ada virus dan menular ke orang, tapi saudara nggak kena tuh. Ya. Itu ditolong Tuhan, tapi nggak tahu. Ya. Seumpama begini ya, seumpama begini, saya kayak contoh, saudara lagi makan di restoran, ya. Duduk di emperan, kenapa? Karena masa demikian nggak boleh di dalam ruangan lah ya, zaman pandemi, duduk di udara terbuka. Lagi makan, itu tahu-tahu ada motor berhenti. Dan yang naik motor itu kemudian keluarin senapang mesin dan mulai tembak ke orang-orang di restoran tersebut. Dalam keadaan panik, saudara teriak, Tuhan tolong saya. Terus saudara tiarap di lantai. Ya, tembakan berhenti, kemudian si yang nembak kabur, saudara akhirnya bangkit, dan ternyata saudara lihat ada korban 2 orang mati ketembak di dekatnya saudara. Saya mau tanya, kalau kayak gitu, saudara terima kasih nggak sama Tuhan karena selamat? Oh iyalah, terima kasih banget Tuhan, terima kasih banget. Cerita kemana-mana, bersaksi lagi di gereja-gereja. Oke? Nah begini saudara sekalian, saudara itu tiap hari itu selamat. Pagi pergi keluar rumah, sore pulang. Nggak mati ketembak, nggak mati ketabrakan, ya, nggak kena penyakit, nggak kelaparan. Pernah nggak terima kasih sama Tuhan? Bersyukur itu bukan hanya untuk hal yang sudah terjadi. Bersyukur itu juga untuk hal yang tidak terjadi. Nah, bahaya buat kita adalah ketika kita ini hidup dalam suatu situasi yang tidak ada bahaya yang terasa. Ya. Kita ini suka lupa akan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya akan promo kemana-mana biar orang tahu. Saya yang campur tangan. Tapi saya bukan Tuhan, Tuhan bukan saya, jadi beda. Nah, kata 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat 7. 2 Korintus 5, ayat 7. Sebab hidup kami, ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maksudnya, kita itu tidak perlu melihat dulu untuk percaya bahwa Tuhan itu menolong kita selama ini. Ya, itu yang pertama. Sekarang ayat berikut adalah ayat yang ke-18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Nah, kaki goyang ini berbicara tentang ketika kita merasa akan jatuh. Barangkali saat mental kita jatuh, saya katakan tadi, saat keputusasaan menerpa kita, rasanya kita ini udah nggak kuat berdiri. Kaki itu goyah, rasanya udah mau jatuh. Tapi ini juga bicara tentang suatu situasi di mana godaan datang. Godaan untuk marah, godaan untuk membalas ketika dimaki, godaan untuk gosip, godaan untuk selingkuh, macam-macam. Dalam situasi lockdown, ternyata kekerasan rumah tangga itu meningkat di berbagai negara. Kenapa? Karena orang jadi gampang tersinggung, gampang marah, terutama pada pasangannya. Nah, yang membuat kita bertahan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa pada akhirnya adalah kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Bukan kita yang hebat, tapi kasih setia Tuhan. Nah, saudara mesti perhatikan, dalam bahasa Inggris itu your unfailing love atau chesed, ya, bahasa Ibraninya. Chesed ini bicara tentang suatu bentuk kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang terus ada, kasih, maka bahasa Indonesia itu bagus juga, kasih setia Tuhan, penekanan pada setianya. Jadi kasih Tuhan itu setia. Dalam segala keadaan tersedia buat saudara dan saya. Jadi karena itu kita bisa andalkan kasih setia ini. Karena saudara sekalian, dia tidak akan hilang suatu hari. Gara-gara apa? Oh, gara-gara hari ini angka COVID naik, maka kasih setia Tuhan itu nggak terus setia. Nggak demikian. Kasih setia Tuhan itu selalu tersedia buat saudara dan saya. Dia tidak pernah gagal menolong kita. Cuman tadi saya katakan itu, kita harus bisa mengenali pertolongan Tuhan itu ya, dalam hidup kita. Saudara terkasih, maka ketika kita lihat orang jatuh ya, jatuh beneran atau jatuh secara kiasan, tolong jangan ketawain mereka, saudara sekalian. Ya. Dan jangan merasa diri kita lebih hebat hanya karena kita berdiri, orang lain jatuh. Ya. Kita tetap tidak jatuh, itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena kemurahan Tuhan semata. Okay. Lalu kemudian nomor 3, ayat yang ke-19 adalah
berkata demikian, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara, pernah dengar istilah ini? Overthinking. Istilah yang sekarang mulai populer nih. Overthinking itu adalah bicara tentang memikirkan banyak hal, atau barangkali satu hal saja secara berlebihan sehingga mengganggu. Di sini ada unsur obsesinya itu. Ya. Jadi nggak bisa mikir yang lain. Mikir nggak cuma bentar-bentar, tapi mikir selalu tidak pernah putus-putusnya. Itu namanya overthinking. Nah, overthinking ini selalu mikirnya hal yang negatif. Hal seperti kekhawatiran akan hal yang mulai dari hal sepele dalam hidup sehari-hari, sampai masalah besar, hingga trauma di masa lalu. Tapi juga masalah yang belum terjadi pun dipikirin terus. Ya. Dan masalah yang tidak mungkin terjadi. Masalah yang seperti perang nuklir, yang bukan urusannya itu semua dipikirin terus tidak bisa berhenti memikirkannya. Nah, orang yang overthinking ini bukan berpikir cari jalan keluar. Tolong dibedain ya. Kita pikir, wah bagus dong dia mikir. Enggak, saudara sekalian. Dia bukan mikirin jalan keluar. Dia cuma mikir masalah aja. Enggak mikirin solusi. Dia cuma mikir, aduh ini berat, aduh ini susah, ini gimana ya dan lain sebagainya. Itu saja ya. Nah, jadi terkadang saya tadi katakan, yang nggak perlu dipikir aja, dipikirkan juga tuh. Itu masalahnya. Ya. Nah, ketika diadakan penelitian, ditemukan bahwa orang-orang yang overthinking ini, yang mikirnya kebablasan ini, itu seringkali merasa kebiasaan tersebut itu adalah bagus. Kenapa? Itu bentuk kehati-hatian sebelum ambil keputusan. Dan itu membantu memahami situasi dari berbagai sudut pandang. Itu dari satu sisi itu benar. Tapi ini lakukannya itu berlebihan sekali. Mikirnya itu nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Malah jadi lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena itu tadi itu mikirnya kebablasan, overthinking. Ya. Nah, kebiasaan ini tidak baik. Dan seringkali itu bawa dampak buruk buat kesehatan kita. Ya. Ini buang-buang waktu jelas. Ya. Mikirin terus berulang-ulang, energi jadi terkuras. Dan badan kita jadi capek dan kemudian lemah. Nah, akhirnya yang terjadi adalah begini, bahwa overthinking ini, mikir terlalu banyak ini, juga membawa insomnia. Orang terbangun tengah malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya langsung kerja nih. Langsung udah gigi 4, gigi 5 nih. Di tengah malam terbangun, langsung otak mikir. Ada nggak yang kayak gitu? Sehingga akibatnya, saudara kena yang namanya insomnia. Nggak bisa tidur akhirnya. Kemudian lalu muncul berbagai kecemasan, anxiety. Sehingga bukan cuma terbangun tengah malam, tidur aja nggak bisa. Karena kecemasan yang berlebihan. Ya. Nah, bayangkan sekarang udah capek pikirannya, capek badannya. Lalu kemudian waktu tidurnya tidak teratur, terganggu. Karena tengah malam sering terbangun, berjam-jam nggak bisa tidur. Akhirnya badan kita jadi rontok. Ya. Keseringan berpikir nanti apa kata orang, ya, nanti apa yang akan terjadi, hal demikian. Itu tidak hanya melumpuhkan kita, tapi juga bisa bahaya. Zortians, ya, itu seorang pelukis mural itu tembok, ya, pelukis tembok yang terkenal di California. Jadi dia sudah melukis sekitar 40 lebih mural di tembok kota-kota besar di California. Ini seorang pelukis yang hebat. Suatu pagi, Zortians itu baca koran. Dan ketika baca koran, dia baca berita. Ya. Ada anak kecil mati ketabrak mobil ketika anak kecil lagi main di pinggir jalan. Nah, dia mulai berpikir nih, waduh, anak saya 3 nih, kecil-kecil nih. Kalau nggak hati-hati bisa mati ketabrak mobil. Nah, dari situ dia mulai berpikir nih, bagaimana caranya pastikan anaknya itu tidak akan alami nasib yang sama. Nah, waktu itu dia tinggal di kota Pasadena, di pinggir jalan. Dia putuskan jual rumah tersebut, dan kemudian dia cari tanah kosong di atas satu bukit, namanya Altadena Hills, dan di situ itu, di ujung jalan, yang nggak ada mobil lewat sama sekali, dia beli tanah luas berhektar-hektar.
Itu daerah kering, gersang, jalan berliku-liku untuk sampai ke tanahnya itu. Nah, sekalipun tidak ada kendaraan lewat di jalan tersebut, ketika Zortians bangun rumahnya, itu di tiap tikungan dia kasihkan tanda lalu lintas, yaitu hati-hati anak kecil sedang main. Maksud dia itu supaya orang kalau nyetir hati-hati biar nggak nabrak anaknya itu. Ya. Nah, dia terobsesi. Lalu dia bangun daerah bermain buat anak-anaknya. Dia bangun itu duluan, yang lain jangan dulu tempat main anak-anak. Dan dia bangun sedemikian rupa dan pastikan bahwa daerah tersebut tidak bisa didekati oleh mobil. Anak-anak aman bermain. Ya. Setelah itu dia bangun rumah dengan juga pemikiran tentang faktor keamanan. Rumah selesai, setelah selesai Zortians sekarang berkeliling. Melihatin rumahnya yang baru dibangun itu. Nah, sementara berkeliling menginspeksi bangunan-bangunan itu, pikiran yang sama muncul berulang-ulang. Kira-kira di bagian mana anak saya bisa mati ketabrak mobil? Overthinking. Dia tiba di garasi. Dan di situ dia sadar, kelemahan satu-satunya ada di garasi. Kenapa? Karena garasi itu, mobil cuma satu, mobil dia. Masuk mobil, kalau mau keluar mesti mundur. Dan dia berpikir, kalau saya mundur, anak saya lewat, ketabrak mati. Jadi apa yang dia perbuat? Jadi di depan kontraktor, kata kontraktor, gampang saja. Kita ini hilangkan saja tembok garasi. Jadi Anda kalau mau muter, ke depan aja, saya bikinin bunderan. Jadi ke depan, maju, terus muter gitu. Jadi nggak usah mundur. Oke, sudah lakukan. Nah, lalu kemudian tembok dijebol, kemudian cor disiapkan untuk bangun jalan tersebut muter. Itu bulan Februari tahun 1947. California sudah berbulan-bulan tidak turun hujan sama sekali. Kekeringan melanda negara bagian tersebut. Pada hari itu, pas cor mau disiram, bisa pas sekali mendadak turun hujan. Jadi cor yang mestinya disiram waktu itu dan akan selesai pada hari Sabtu itu nggak jadi. Nggak bisa disiram. Jadi akhirnya tunda aja sampai hari Senin. Ya. Nah, pada hari Minggu, tanggal 9 Februari tahun 47 itu, Zortians naik mobil. Dan dia lihat ke depan, waduh, itu jalan belum jadi. Jadi akhirnya dia keluar, mundur. Pas dia mundur, anaknya yang paling kecil, namanya Tyrone, itu mendadak lari. Pas mobil lagi mundur, ketabrak, meninggal. Tragis ya saudara sekalian. Dengan segala cara, Zortians berusaha melindungi anak-anaknya. Tapi berakhir justru dia membunuh anaknya. Sejak kejadian itu, Zortians itu jadi orang aneh. Saudara-saudara sekalian, pikiran apa yang sering mengganggu saudara? Dalam kasus pemazmur kita ini, itu jelas kita bisa mengira-ngira bahwa itu jelas pikiran yang merisaukan. Banyak pikiran seperti kecemasan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan itu melanda si pemazmur. Maka dia itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu bisa menyenangkan jiwanya. Ya. Nah, saya tidak tahu dengan saudara. Ya. Tapi ada banyak pikiran bisa menyiksa manusia. Contoh, pikiran-pikiran sifatnya itu penyesalan. Itu seringkali muncul. Ya. Ini saya sebut salah satu teroris dalam jiwa manusia. Ya. Ini penyiksa yang utama dalam hidup manusia. Menyesal kenapa tidak cukup lakukan hal-hal yang terbaik bagi orang yang sudah meninggal. Itu umum terjadi, saya mengalaminya. Ya. Menyesal kenapa lakukan suatu kesalahan. Barangkali contoh zaman sekarang menularkan COVID ya ke orang satu rumah. Ya. Apalagi kalau sampai ada yang masuk rumah sakit atau yang sampai meninggal. Menyesal membuat kesalahan sehingga keuangan keluarga jadi berantakan. Barangkali menyesal kenapa dulu tidak buat begini, atau justru menyesal kenapa dulu berbuat. Ya. Penyesalan itu adalah penyiksa nomor satu, tapi juga profesor. Saudara sekalian, dengan satu pelajaran penting, yaitu jangan diulangi lagi. Ambillah pelajarannya, tapi tinggalkan penyesalannya.
Jangan kita kemana-mana bawa terus penyesalan itu. Itu jadi satu beban mental kita, ya akan bikin kita jadi orang capeknya bukan main. Kita tersiksa sekali kalau kita biarkan penyesalan terus-menerus menyertai kita, saudara sekalian. Dia harus tinggal di masa lalu. Lalu ada pikiran semacam rasa bersalah. Ini kembarannya penyesalan nih. Dua-duanya suka muncul bareng nih. Ya, daya rusaknya sama ganasnya. Dan semua kita pernah berbuat salah. Maka semua kita bergumul dengan penyesalan dan rasa bersalah ini. Saya ajak saudara semua, Bapak Ibu sekalian, untuk kita boleh belajar mengampuni diri sendiri. Dan berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan hancur oleh rasa bersalah dan penyesalan. Lalu bahkan yang sering lagi adalah pikiran mengganggu adalah pikiran yang isinya kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Ini juga teroris. Kita memikirkan berbagai kemungkinan dan otak kita karena overthinking itu produktifnya bukan main. Produktif apa? Memproduksi apa? Memproduksi berbagai skenario yang menakutkan. Mungkin jadi gini, mungkin jadi gitu. Dan itu makin lama kalau dibiarkan nih, pikiran itu makin liar, makin numpuk, makin kemana-mana. Akhirnya kita kewalahan. Kita punya banyak alasan untuk takut, apalagi zaman sekarang ini. Ada orang takut dikritik, ada yang takut sakit, ada yang takut tua, ada yang takut miskin, takut sepi, takut ramai, takut mati, macam-macam. Sekarang ini tiap hari kita terus tongkrongin berita tentang COVID, dikasih terus tiap hari. Dikasih dari pagi sampai malam berita, coba perhatikan Bapak Ibu, coba buka TV. Lihatin berita. Isi berita apa? Saya kasih tahu. COVID. Ya. Maka Singapura memutuskan untuk tidak akan lagi mengumumkan atau menyiarkan data angka penderita COVID terbaru. Nggak usah lagi katanya. Karena itu sering kali yang bikin orang jadi terus tertekan. Saudara-saudara sekalian, ketakutan bisa menghancurkan iman kita. Iman kita kalau tidak cukup kuat akan kalah oleh ketakutan. Ketakutan bisa membuat orang membuang akal sehat. Membuat orang buta terhadap jalan keluar. Membuat orang tuli terhadap suara Tuhan. Sehingga orang ambil langkah yang memperparah masalah. Ya. Saya kasih contoh kecil saja ya. Tentang yang namanya orang ketakutan dan panik. Tanggal 7 Juli tahun 1993. Di California itu namanya California State Automobile Association. Persatuan mobil negara bagian California. Mereka terima paket dari FedEx. Tidak ada yang tahu isinya. Anehnya, sekalipun tidak ada yang tahu isinya, tapi nggak ada yang berani buka paket itu. Semua ketakutan. Kenapa ketakutan? Begini, beberapa waktu sebelumnya, ya beberapa hari sebelum itu, di FBI itu menangkap sekelompok teroris yang mau mengebom kota New York. Dan itu berita masuk ke mana-mana itu. Jadi para pegawai kantor itu sekarang mulai mikir, jangan-jangan ini bom. Jadi akhirnya polisi dipanggil. Bayangkan 400 lebih pegawai di kantor tersebut disuruh keluar semua, evakuasi. Lalu bukan cuma itu, panggil regu penjinak bom. Regunya datang dan kemudian paketnya itu diambil dengan hati-hati, taruh di lapangan, kemudian ditembak pakai meriam mini. Duar, hancur paketnya tersebut. Isinya apa? Bukan bom, tapi uang dolar. Dolar beramburan, pure. 24.000 dolar. Ya, hampir 400 juta rupiah cash. Sebagian hancur gara-gara tembakan meriam. Lalu contoh kepanikan, ketakutan yang tidak berdasar. Pemimpin regu penjinak bilang gini, wah ini pertama kali nih kita nembak duit. Tapi kan nggak apa-apa, yang penting hati-hati kan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi overthinking itu adalah masalah zaman sekarang. Otak kita jadi capek. Kenapa? Karena pikiran datang nggak bisa diapa-apain. Mikir terus, bikin kita jadi ketakutan, nggak bisa tidur, panik dan cemas terus-menerus. Apa jalan keluarnya? Tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi itu. Saudara perhatikan ya, ini kata-kata yang indah yang perlu kita baca berulang-ulang, bahkan barangkali
perlu kita hafalkan. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Kalau saya overthinking, pikiran yang negatif, yang menakutkan terus terjadi. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, kita lihat dulu pertama-tama kata penghiburan ini, saudara sekalian. Ya. Dari mana datangnya penghiburan? Pertama-tama, dia datang dari yang namanya Roh Kudus, Sang Penghibur. Coba kita baca. Yohanes 14, ayat 25 sampai 26. Yohanes 14. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, itu penghibur kita, yaitu Roh Kudus. Saya punya kesaksian pribadi akan hal ini. Suatu hari, sekian tahun lalu ya, saya lagi galau. Ya. Dan saya ingat saya keluar jendela, terus saya bertanya begini. Adakah yang peduli dengan hidup saya ya? Lucu kan mikir kayak gitu? Tapi itu muncul pikiran tersebut. Lalu kemudian dalam keadaan galau itu, saya itu kemudian pergi ke kamar kecil. Ya. Saya ingat saya melintasi kaca, terus saya lihat ke kaca, ke wajah yang lagi galau itu. Mendadak saja di sini muncul pikiran. Pikiran apa? Yaitu tiba-tiba terkenang masa muda saya di Pontianak. Tanpa pengharapan, tanpa Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba bisa dibawa ke Jogja untuk kuliah. Dibantu oleh om saya. Di Jogja kuliahnya maunya 1 tahun saja. Karena mau mencoba masuk ke UGM. Ya. Masuk ke ABA 1 tahun. Ketemu sama yang namanya Aileen. Yang juga kebetulan, tanda kutip, mampir di ABA untuk kuliah 1 tahun juga. Dia mau ke Amerika. Ya. Jadi sama-sama bermaksud kuliah setahun, akhirnya jadi keterusan. Ya. Lalu kemudian jatuh sakit berat dan dijumpai oleh Yesus. Tiba-tiba muncul pikiran, hidup saya ini ada yang ngatur nih. Sampai begini nih, itu semua dalam pengaturan nih. Dan yang ngatur itu namanya Tuhan. Dia itu menaruh minat terhadap hidup saya. Berarti hidup saya itu ada yang peduli. Nah, itu contoh penghiburan dari Roh Kudus. Mendadak satu pikiran muncul yang menguatkan kita. Mendadak teman telepon nih, tanpa kita minta nih. Dan nelpon untuk juga menguatkan kita. Nah, itu adalah karya Roh Kudus dengan berbagai cara. Ya. Jadi bukan Roh Kudus mendadak muncul seperti burung merpati ukuran Monas. Mama, itu ada burung merpati di luar sana, segede King Kong. Mama bilang, tenang aja deh, itu bukan apa-apa, itu namanya Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus nggak kayak gitu, oke? Ya, itu malah bikin takut nanti. Ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja seringkali di belakang layar, tapi menguatkan kita. Penghiburan datang daripada Roh Kudus. Ya. Maka kita mesti bergaul dengan Roh Kudus. Kita ini terbiasa, saudara-saudara sekalian, meluaskan Roh Kudus, izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Melalui doa kita. Kita bilang, Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hidupku ini. Dan kita akan terbiasa dengan suara roh yang berbisik menguatkan kita, saudara sekalian. Ya. Nah, penghiburan juga muncul dari mana? Dari firman Tuhan. Maka anjuran saya, saudara sekalian, mari ambil waktu untuk membaca Alkitab nih. Hari-hari kita punya banyak waktu. Karena semuanya ini sekarang dalam situasi terbatas. Jadi karena itu mari kita manfaatkan waktu kita untuk kita perbanyak mendalami firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Usul saudara sekalian yang diberikan oleh Dr. Andi Hukom saudara kita adalah begini. Mari kita baca 10 pasal satu hari. Ya, pagi 5 pasal, sore 5 pasal. Dalam waktu 120 hari alias dalam waktu kira-kira 4 bulan kita akan tamat baca Alkitab. Pak, nggak ngerti. Saudara-saudara sekalian, nggak apa-apa, baca dulu. Sekalipun ada bagian yang nggak ngerti. Karena teolog paling pinter sedunia pun tetap aja mesti mengatakan dia nggak ngerti bagian tertentu dari Alkitab. Nggak ada orang ngerti 100%. Jadi mari kita mulai saja saudara sekalian, untuk kita itu memperkuat diri kita.
memperkuat saudara sekalian tadi imun kita, tapi juga iman kita. Melalui karya Roh Kudus dan juga pembacaan kitab suci. Jadi saya dorong saudara sekalian, ambil waktu, kita sama-sama boleh menamkan diri kita di dalam firman. Ya. Saudara terkasih, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kata menyenangkan ini secara harafiah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah mengelus, menenangkan. Jadi penghiburanmu itu mengelus jiwaku. Luar biasa. Karena bertambah banyak pikiran itu adalah masalah dalam batin kita, dalam jiwa kita. Maka yang dielus, yang ditenangkan itu adalah bukan badan kita, tapi jiwa kita. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Penghiburanmu mengelus, menenangkan jiwaku. Nah, kata menyenangkan ini itu dipakai juga di Yesaya 66 ayat 11. Yesaya 66 ayat 11 menggambarkan susu daripada ibu yang menyegarkan. Yesaya 66 ayat 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dananya yang bernas. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran seorang anak kecil yang dalam keadaan lagi nangis, dalam keadaan nggak tenang, dalam keadaan gelisah, tapi nggak bisa ngomong, dan kemudian datang mamanya dan menyusui dia, maka anak tersebut itu akan menjadi tenang, saudara terkasih. Nah, kita semua tahu bahwa susu itu di Alkitab adalah gambaran dari firman Tuhan. Itu dinyatakan di dalam Ibrani, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Kita nggak akan baca, saudara sekalian. Nah, tapi saya mau saudara baca lanjutan ayat 12 dari Yesaya 66. Dengarkan kata-kata yang luar biasa ini. Ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Pangkuan siapa? Pangkuan Bapa kita di sorga. Ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, kita bisa gambarkan seperti begini. Ya. Tuhan itu lagi membelai kepala kita, lagi mengelus kita. Ya. Tuhan itu menghibur kita ketika kita lagi susah, lagi overthinking, banyak masalah. Ketika saudara banyak masalah, bayangkanlah saudara lagi ada dalam pelukan Tuhan yang ditunjukkan sisi feminimnya seperti seorang mama. Tuhan itu yang begitu penuh dengan kasih. Yang sekarang dia itu lihat kita anak-anaknya dalam keadaan galau, sedih, bayi lagi menangis, nggak tahu kenapa, overthinking, banyak sekali masalah, nggak tahu mesti bagaimana. Dan Tuhan itu ambil saudara, angkat saudara, kemudian dia itu kemudian gendong saudara. Lalu kemudian tidak hanya itu, dia belai-belai saudara, elus-elus saudara, kepala saudara dielus ya, dada saudara ditepuk pelan-pelan, dan Tuhan itu berkata, it's okay, nggak apa-apa, tenang, kamu aman, kamu tidak akan alami apa-apa, kamu aman dalam lindunganku. Ketika kita masih kecil saudara-saudara sekalian, ya, kita seringkali ketakutan dengar suara guntur atau suara petir. Kita lari ke siapa? Kita lari ke mama kita. Dan minta digendong dan dipeluk oleh mama. Sekarang kita lari kepada Bapa kita di sorga. Seperti Rasul Yohanes sandarkan kepala ke dada Tuhan Yesus. Dan terima suatu kekuatan. Saudara-saudara terkasih. Inilah sekali lagi sisi feminim daripada Bapa kita di sorga. Yang digambarkan dengan begitu puitis. Allah adalah Bapa. Tapi dia juga bukan pria saja, tapi dia bukan pria, nggak punya jenis kelamin, tapi Bapa itu ada sisi feminimnya, karena Allah tidak bisa dibatasi oleh gender. Kita ini aman dalam pelukan Bapa kita, yang di sini menunjukkan sifat seorang mama. Dunia boleh kacau balau, pikiran saudara gak tahu lari kemana. Tapi saat saudara datang kepada Bapa di sorga, maka penghiburannya akan menenangkan jiwa saudara.
Penghiburannya, saudara sekalian, akan sungguh-sungguh menenangkan hati kita. Dunia boleh kacau balau, saudara tetap punya damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara dan saya mau terima damai ini? Dengarkan kata-kata yang luar biasa dari Yakobus, pasal 1, ayat 24 sampai 25. Yakobus 1 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan. Di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia, saudaraku. Serahkan segala pikiranmu. Semua overthinking ini, serahkan kepada Dia. Serahkan semua kecemasanmu kepada Bapa kita yang di sorga. Bahkan serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Dan Dia akan ambil alih semua itu. Dan saudara aman di dalam tangan Bapa kita. Saudara terkasih, ini tawaran yang diberikan buat kita sekalian. Dan moga saudara terima pada saat ini penghiburan datang dari sorga buat kita yang banyak sekali pikiran. Jikalau saudara sungguh-sungguh merindukan satu ketenangan dan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, saudara saat ini saya undang untuk datang kepada Bapa kita di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita sama-sama datang kepada Bapa kita. Terima kasih Bapa Sorgawi. Di sini saat ini ada saudara-saudariku yang seringkali banyak pikiran. Banyak pikiran yang menakutkan, yang mengagetkan. Banyak pikiran yang membuat kami jadi galau, membuat kami jadi capek. Hanya kami yang overthinking ya Tuhan. Dan tidak bisa kendalikan pikiran kami. Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup tenangkan kami. Hamba berdoa pada saat ini, supaya sungguh-sungguh Engkau pada hari ini menyatakan kasih yang luar biasa atas kami, sehingga kami yang overthinking Tuhan, banyak sekali pikiran jadi capek, boleh mengalami rangkulan Tuhan, gendongan Tuhan, boleh mengalami kami ini dipangku-pangku oleh Tuhan, ditimang-timang oleh Tuhan, digendong oleh Tuhan yang adalah Bapa kami sendiri, yang juga punya sisi feminim sebagai seorang mama. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu, bahwa kami akan boleh mengalami yang namanya damai sejahtera. Kami akan dielus-elus, kami akan digendong-gendong. Itu semua boleh terjadi atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, demikian kami akan dihiburkan, dikuatkan. Maka sekarang Tuhan, biar kami boleh alami ini, rasakan ini, sehingga semua beban kami terlepas. Dan kami alami kelegaan yang datang daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang ajaib atas kami sekalian. Hari-hari ini Tuhan, teruslah Engkau kuatkan kami Tuhan. Dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Ketika kami sebentar terima perjamuan kudus, maka Engkau juga Tuhan yang menguatkan kami. Engkau juga yang memberkati kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara terkasih, mari kita masuk perjamuan kudus. Silakan saudara siapkan roti dan anggur saudara saat ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan ini dengan segera. Jika saudara sudah dapat siap dengan roti anggur ini, mari kita sama-sama saudara sekalian dengarkan apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara terkasih, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Tuhan juga berkata demikian, saudara terkasih. Ya. Katanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Inilah janji kebangkitan akhir zaman buat kita yang terima perjamuan ini.
Yesus juga berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini persekutuan yang paling intim antara kita dengan Tuhan kita melalui perjamuan kudus. Jadi itu sebabnya, saudara sekalian, mari angkat roti di tanganmu saat ini dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan yang diserahkan bagi kami. Kami terima dan makan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawan saudara dan dengarkan kata-kata ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan perjanjian baru ini yang dimeteraikan oleh darahmu Tuhan, yang kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka biarlah Tuhan, janji-janji yang ada tersedia buat kami melalui perjamuan kudus, kami terima sepenuhnya Tuhan. Sekarang kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Saat pandemi ini Tuhan, bangsa kami perlu belas kasihan Tuhan dinyatakan. Tolong presiden kami, para pemimpin bangsa kami yang lain semuanya, untuk boleh bersatu untuk melakukan langkah-langkah yang tepat sesuai pimpinan Roh Kudus, membawa bangsa kami lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan kekuatan bagi para nakes di mana-mana di garis depan, supaya Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan juga bagi mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala virus, dari segala sakit penyakit. Tuhan terima kasih, berkati keluarga mereka di rumah masing-masing juga ya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus berkatilah Tuhan gereja-gereja di Indonesia. Gereja boleh bangkit baik dalam doa maupun tindakan nyata untuk jadi berkat bagi bangsa kami. Kami serahkan pemimpin gereja ke dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus boleh bekerja menuntun mereka sekalian. Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship, tim media yang sudah bekerja, melayani, sehingga kami bisa ibadah pada hari ini. Berkati juga mereka berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Terima kasih anugerah-Mu sungguh nyata atas kami sekalian, ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat semua ini. Di akhir ibadah kami, turunkan berkat buat kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.